Halo semuanya, perkenalkan kembali nama saya Silva Hana Syahrani dengan NIM 8603076557. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi S1 PGSD di Universitas Terbuka Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Dengan mengacu pada pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi dasar filosofis pendidikan nasional kita. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penting, yaitu 1. Makna pilar pendidikan, 2. Prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, 3. Relevansi dan tantangan di era digital, 4. Refleksi bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Yang pertama, apa itu makna pilar pendidikan? Dalam konteks pendidikan, pilar dapat diartikan sebagai dasar atau tiang penopang yang memperkuat sistem pendidikan. Pilar pendidikan juga berfungsi sebagai arah dan landasan moral dalam membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, dan berbudaya. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan kehilangan arah dan tujuan utamanya, yaitu memanusiakan manusia. Dalam konteks Indonesia, pilar-pilar pendidikan nasional telah dirumuskan secara sistematis oleh Ki Hajar Dewantara yang hingga kini masih sangat relevan. Baik, sekarang kita ke prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip dasar pendidikan yang dikenal dengan Trisula Pendidikan. Baik, yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Guru berperan sebagai panutan yang menunjukkan sikap dan perilaku baik bagi peserta didik. Seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya sebelum mengajarkan sesuatu. Pendidik terlebih dahulu terus memperhatikannya. Yang kedua adalah Ing Madya Mangun Karso, artinya di tengah membangun semangat. Guru menjadi motivator yang menumbuhkan semangat belajar dan rasa ingin tahu siswa, bukan sekedar memberikan pengetahuan pasif, tetapi memancing pemikiran aktif. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk berkembang, namun tetap memberikan bimbingan dan dukungan moral berkembang secara mandiri. Ketiga prinsip ini menggambarkan peran guru yang dinamis, bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga pembimbing dan teladan dalam proses pembentukan karakter peserta didik. Baik, kita lanjut ke relevansi dan tantangan di era digital. Di era digital saat ini, prinsip Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan meskipun tantangan semakin kompleks. Tantangan yang pertama, seperti dalam pembelajaran daring, prinsip Ingarso Sung Tulodo menjadi lebih kompleks. Misalnya, guru harus mampu menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak. Guru perlu menunjukkan etika digital dan tanggung jawab dalam berkomunikasi di ruang virtual. Kemudian tantangan yang kedua adalah dalam literasi digital. Di era digital saat ini membutuhkan kemampuan literasi digital yang tinggi. Prinsip Ing Madya Mangun Karso menjadi sangat relevan. Guru harus kreatif menciptakan suasana belajar yang interaktif dan menyenangkan, misalnya dengan menggunakan media digital seperti video pembelajaran, kuis interaktif, atau proyek kolaboratif daring. Sementara itu, tantangan ketiga adalah karakter peserta didik. Di tengah flood informasi di internet, pembentukan karakter menjadi tantangan besar. Nilai-nilai moral yang diajarkan melalui prinsip Tuturi Handayani harus mampu membekali peserta didik untuk tetap berakar pada identitas budaya di tengah globalisasi digital. Hal ini dapat diterapkan dengan memberikan ruang bagi siswa untuk berekspresi secara mandiri melalui platform digital, sambil tetap memberikan bimbingan agar mereka tidak kehilangan arah dalam belajar. Namun, tantangan keempat adalah peran guru. Tantangan yang muncul adalah bagaimana menjaga karakter dan nilai-nilai kemanusiaan di tengah derasnya arus informasi digital. Guru perlu menanamkan literasi digital, etika bermedia, dan kemampuan berpikir kritis, agar siswa tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga bijak dalam menggunakannya. Jika kita melihat kondisi pendidikan nasional saat ini, banyak persoalan seperti rendahnya literasi digital, kurangnya karakter disiplin, dan ketimpangan akses teknologi. Prinsip Ki Hajar Dewantara sebenarnya bisa menjadi solusi. Dengan menanamkan keteladanan, semangat, dan dorongan moral, guru dapat membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat dan berjiwa sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga panduan moral yang sangat relevan untuk menjawab tantangan pendidikan di era digital. Dengan menerapkannya secara konsisten, kita dapat membangun sistem pendidikan yang berkarakter, adaptif, dan berkeadaban. Kita sebagai calon pendidik generasi muda, mari kita terapkan prinsip Ingarso Sung Tulodo dengan menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan menerapkan Ing Madya Mangun Karso dengan terus berinovasi dalam pembelajaran. Lalu merealisasikan Tuturi Handayani dengan membimbing peserta didik menjadi individu yang berkarakter. Demikian presentasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemahaman saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.